mengudara bersama rekan muda. Dian Control Zone for Intelligent and Funky People. This is 107.4 New Pelbes FM, Kampus Info and Music Line. Hai, halo rekan muda. Kali ini program Sapa Mahasiswa mengudara bersama rekan muda akan dibawakan bersama aku Atma dan juga rekan aku. Aku Ifat, dan kali ini kita bakal langsung ditemani sama partner dari OKM Polines Mengabdi. Boleh kenalan dulu kali ya? Oke. Siapa yang mau duluan nih? Iya, oke. Halo rekan-rekan semua, aku Rizka Fitriana. Halo rekan semua, aku Hilda. Oke, jadi kali ini kita bakal ditemenin sama Rizka dan Kak Hilda. Mungkin boleh dijelasin kali ya, Kak Hilda sama Kak Rizka di Polines Mengabdi ini sebagai apa nih? Siapa dulu? Dari yang tertinggi dulu kali ya. Oke. Kita jadi yang tertinggi dulu. Gitu. Kalau aku kebetulan di Polines Mengabdi ini sekarang aku menjabat sebagai ketua umum. Keren Keren banget. Keren. Ketua umum ya, Yes, tepuk tangan ya. Oke. Kalau Kak Hilda ya jadi apa? Kalau aku sendiri, aku menjabat sebagai Kadif PSDM. Jelek. Maaf, By the way, kayaknya ada kecocokan sama kita juga. Setuju banget. Karena Gimana nih? aku kebetulan jadi sama ketua umum di PLBS. Kalau di kita keren nyebutnya banget. General Manager. Oh, Nah, gitu. kalau dia ini ya, ini wakil aku. Yes. Cuma di organisasi lain dia jadi wakil ketua ya, Wakadif. Wakadif dari- dari juga kalau di sana Wes. HRD Oh, gitu. Jadi kita keren sih. sama ya. Sama ya. Saya satu Gimana HRD, ya, HRD ketua ya. Asik banget nih. Ketemu sama orang-orang penting kah? Iya. Justru Apa ini? kita lah yang ketemu sama orang penting nih. Merasa tersanjung juga Yes. ya Aduh. sama Polmeng nih. Oh ya, by the way, di sini kan kita bakal nanya-nanyain tentang Polmeng ya, karena kita mau nge-share juga nih ke rekan muda yang nontonin PLBS juga ya. Kayak pasti pengen tahu sih apa ini Polmeng nih gimana, isinya apa dan segala macamnya. Mungkin dari sini Atma ada pertanyaan nggak Kalau buat aku, Polmeng? oke, kalau aku pribadi ini ada apa ya? Ini sebenarnya pertanyaan dari waktu aku maba waktu itu. Jadi kayak Polmang ini tuh bisa dibilang bukan mungkin program kerja kali ya. Program kerjanya itu yang ngapain aja, kemudian mengabdi. Sebenarnya mengabdi kepada siapa nih? Kan kayak waktu itu masih bingung banget lah waktu masih maba. Ini mungkin Oke. masih rasa kepo dari maba ya. Sama. Namanya Polines Mengabdi. Yes. Emang sebenarnya Polmeng nih ngapain gitu loh? Yes. Oke, mungkin ya sesuai sama namanya sih. Karena namanya juga mengabdi. Mengabdi. Jadi kita ya kegiatannya pengabdian Oke. gitu. Jadi kayak mengabdi ke masyarakat. Oh. Terus juga kita ada proker yang namanya tuh Polines Mengajar. Wow. Jadi tuh gak cuma ke masyarakat aja, tapi tuh kita juga peduli sama anak-anak di kayak pendidikan SD gitu loh. Yang biasanya tuh yang mungkin bisa dibilang agak tertinggal kayak gitu ya. Bukan agak tertinggal sih, tapi kayak ya yang jarang buat dikasih bantuan orang-orang buat Paham, mengajar paham, di situ. paham. Kita nggak cuma di SD aja nih Kak. Di Oh, mana iya. lagi? Kita kemana aja nih Kemana kalian? aja nih? Kita ada ke yayasan, Wow. kita juga ada ke panti, Wow. kayak gitu. Kita juga pernah ke panti asuhan, panti jompo, terus juga kita juga ada kayak bakti lingkungan. Juga itu kemarin kita habis bakti lingkungan di Pantai Tirang buat bersih pantai Wow. sama nanam mangrove. Wow, Sumpah. berarti jujur aku baru dapat insight baru. Ternyata aku kira itu selama ini Polmang itu cuman berfokus pada pendidikan aja. Juga ke biasanya ke lingkungan juga Iya, ya. Wow. benar. Kita ke Keren lingkungan juga kayak gitu. Oh, tadi kan kalian juga bilang kalian sampai ke panti asuhan juga ya. Sampai ke panti jompo juga. Nah, emang kalian pas di panti-panti itu ngapain aja? Kan kalau misalnya kalian mengajar kan ya berarti kalian mengajar di SD, SMA Yeah. gitu-gitu segala macam kan. Nah, kalau misalnya ke panti nih kalian ngelakuin apa gitu? Dari Kak Hilda? Oke, kalau ke panti itu biasanya kita kayak mungkin membuat karya seni, kayak Oh. karya tangan gitu. Nah, itu tuh juga kalau yang kemarin itu kebetulan waktu grand openingnya Polines Mengajar, itu kita buat bunga dari kawat bulu gitu ya, dari kawat bulu gitu. Kita ngundangnya dari Yayasan Hati Bapak gitu. Kita ngadainnya itu kemarin grand openingnya di
dinas sosial. Oh, aku kayak tahu gitu. itu. Nah, Heeh. Wah, berarti ternyata seru juga ya Seru Polmeng banget ini tuh. nih, karena aku ngira kayak ya mungkin ada beberapa juga kali ya pas masih maba mikir Bener. kayak aduh mengabdi kayak Kayak apa sih? stereotipnya Ah, pasti ada iya, gitu. bener. Nah, itu kalian pernah nggak sih kayak ngedapetin kayak gitu stereotip? Aduh, pasti Polmeng nih nggak seru gitu, ternyata gitu-gitu. Kan orang-orang yang nggak tahu mungkin mikirnya kayak gitu ya. Setelah kita tahu ternyata Wah, seru asik banget ya. ya. Kalian pernah nggak dapet kayak gitu? Kalau dari pengalamanku tuh malah mereka tuh yang excited gitu loh. Wah. Bahkan teman-temanku tuh ada beberapa yang mereka tuh nggak keterima, terus kayak mereka aduh kok nggak keterima ya, soalnya waktu mereka pas awal tuh juga kayak apaan sih pengabdian doang gitu kan. Terus pas kita kayak ada rekrutmennya kan, kita tuh melibatkan kayak calon fungsionarisnya juga buat ikut Oke. kegiatan kita. Hmm. Nah jadi mereka tahu oh ternyata tuh kita tuh pengabdiannya tuh nggak yang kayak apa yang melayani gitu, Iya. cuman tapi tuh kita tuh bikin suatu acara yang dimana kita itu bisa enjoy gitu dulu di dalamnya tuh bukan acara buat mereka aja tapi juga buat kita, ada gamesnya juga, terus juga kita tuh nggak yang cuma kayak melayani memberi ini memberi itu enggak. Nah, Jadi iya. kayak buat acara yang biasanya juga kalau misalnya di panti-panti gitu tuh informal kan. Oke. Ada games, terus juga kadang tuh kita kayak bikin sesuatu yaitu tadi kayak kerajinan tangan, terus kita kayak fun learning aja gitu. Wah, Jadi kita kayak kita kayak have fun aja gitu loh. Maksudnya oke. kayak meskipun mereka mungkin lebih tua dari kita gitu oke. kan, tapi ya udah kita kayak ya udah seru-seru bareng sama mereka kayak gitu. Iya, seru-seru ya. Karena aku juga sebenarnya tuh pengen banget gitu loh ngerasain kayak ke panti jompo Nah. segala macem gitu-gitu kan, ngajar di panti asuhan juga, terus ke ngajar tuh apalagi ngajar kan aku tuh kayak tertantang gitu loh ke challenge karena aku tuh nggak sejujur-jujurnya ya aku tuh nggak terlalu kuat sama anak-anak gitu. Oh iya. Ya gak apa karena emang gak semua orang kan suka sama anak kecil. Nah, tapi tuh sejujurnya tuh aku suka ngajar gitu loh. Jadi tuh agak-agak tertantang gitu. Pengen waktu itu sebenarnya pengen ikut ke Polines mengajar. Cuma karena satu dan lain hal kayaknya aku nggak jadi daftar gitu. Nah, kamu apa pernah nggak sih kayak Apa? tertarik gitu dengan Polmeng ini? Oh, aku jujur sebenarnya dari awal, mungkin ya semua maba tuh kayaknya ngerasain aku pengen ikut semua segala macam kan. betul. Nah, salah satunya yang bikin aku tertarik itu Polmeng ini karena ya aku dapetin ya tadi mengajarnya tadi kan. Nah, terus kayak yang bikin sempet kayak aku tuh emang seneng ngajarin orang walaupun aku emosian orangnya ya. Oke, Sama-sama. gak apa-apa, kita semua challenge sebenarnya. Challenge ya. Itu challenge Dan banget. emang itu kayaknya seru banget, cuman karena satu dan lain hal akhirnya memutuskan untuk belum bisa bergabung di tahun jadi pas jadi maba kayak gitu. Tapi nih tadi kan disebut sama partner aku sama Ifat kalau dibilangnya Polmeng ini itu kan OKM ya. Nah, Iya, betul. apa bedanya sih OKM? Kenapa disebutnya OKM gitu loh di Betul, Polnes? betul, Itu kayak kepo ya aku jujur. Gimana tuh? Oke. Kalau OKM itu kan organisasi kemahasiswaan menginduk. Jadi tuh OKM tuh bukan yang kayak berdiri sendiri. Oke. Jadi kita itu ada di bawah naungan BEM dari Kementerian Sosial Masyarakat Oh, gitu. Sosmas ya. Iya, Jadi kita kayak betul. anaknya sosmas gitu. Kita anak sosmas, Ih, sorry. keren banget. Anaknya. Orang dalam BEM, orang dalam. dalam. Iya, sorry banget. Oh, berarti emang ada benefitnya juga ya Iya. ternyata ya jadi OKM itu karena emang langsung dinaungin sama BEM juga. Iya, dan Oke. kebetulan Tuh. Polnes mengajar itu juga kita collab. Jadi Polnes mengajar itu prokernya Sosmas yang collab sama Polnes Mengabdi kayak gitu. Wow, keren banget. Keren. Tapi Polnes mengajar udah dilaksanakan belum sih di tahun ini karena jujur aku Sudah dong. Ini udah oke. sampai pengajaran Kelima. Wow. Sumpah. Iya Wah, dong, oke. kelapa. Sampai berapa? Sampai berapa? Emang Sampai Delapan. sampai Wah, tahun itu depan. Gila. Ya bisanya kalian nonton dulu. Berarti itu agenda di setiap tahunnya ya? Iya, Iya, itu ada ada setiap tuh. tahunnya. Itu alur pendaftarannya tuh kayak gimana? Eh, Kalau yang Polines mengajar ini? itu tuh ada rekrutmennya, jadi nanti ada rekrutmen, terus kita ada wawancaranya juga gitu. Nah, Oke. jadi nanti yang lolos wawancara berarti dia lolos kayak Oh. gitu. Iya. Berarti satu kali pendaftaran itu sampai ke tahap 8 nanti itu. Iya, Oh. betul. Tapi harus dites juga ya kayak gimana sih kesiapan dia untuk Oh. Oke, aduh.
menghadapi anak-anak ya. Soalnya emang pas wawancara juga kayak ditanyain, coba kamu peragain gimana kalau misalnya mengajar. Iya. Gitu, nanya kayak gimana. Keren Soalnya tuh benar-benar berguna banget. Oh gitu. Iya, iya, Jadi iya. yang ikut tuh kayak benar-benar orang yang benar-benar siap untuk menghadapi anak-anak yang segala macam. Takutnya yang emosian kayak gitu. Demi wawancara gitu ya. Tahan demi wawancara gitu. Ya aku perbaiki diri nih selama setahun ke tahun Oke, depan ya. Oke, boleh, Muhasabah boleh. diri ya. Muhasabah Bener-bener. diri. Bener. Oh ya, by the way kan tadi kan kita udah ngebahas terus tentang Polines mengajar, terus juga tadi disenggol dikit tentang proker-proker yang ada di Polmeng nih. Tapi sejujur-jujurnya aku nih agak-agak bingung, mungkin juga penasaran juga ya. Kira-kira di Polmeng nih ada berapa divisi gitu loh dari Polines Mengabdi ini sendiri gitu. Oke, kalau untuk divisinya itu kita ada 4, ada Oke. BPH, terus ada pengabdian, ada PSDM sama humas. Jadi kalau BPH itu ya ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris dan bendahara gitu. Mm. Nah, kalau BPH sendiri ya yang mengurus ya kita sehari-hari gitu. Kalau untuk PSDM sendiri itu kita mengurus personalia dari internal internal Oh. PM dan kita mengurus rekrutmen cafu Wah. gitu. Dan kalau pengabdian ya sesuai namanya, Oke. prokernya ya Inti-inti. pengabdian gitu. Oh, Kalau oke. ya kalau humas sendiri itu biasanya dia yang ngedit-ngedit pamflet gitu Oh. untuk delegasi kayak gitu. Kayak operasional sosial media juga Iya, bikin betul. konten, marketing. Kebetulan kayaknya dari anak PLBS juga ada Yes, ya. ada juga. Dia kalau nggak salah di pengabdian ya, Wakadifnya pengabdian. Oh iya, betul Iya, banget. dia ya kalau nggak salah. Kebanggaan. Itu kebanggaan. Ah, itu kebanggaan kita sih sejujurnya. Ini tuh aset kita juga. Betul. Yang seharusnya aduh jangan diomongin. Kayaknya diperebutin deh. PLBS sama Polmeng ya. Wah, wah, wah. Tadi katanya kan juga nyenggol tentang kayak PSDM itu lagi rekrutmen cafung gitu Iya, kan. betul. Kayaknya lagi sibuk-sibuknya banget gak sih Iya, bener. bulan-bulan ini? Bener banget, ini tuh kayak udah lemes banget gitu loh. Soalnya kayak ya karena alhamdulillah tahun ini kita pecah telur banyak Wih, gitu. Keren. Masya Makasih Allah. loh, Masya Allah, makasih loh. Nah itu kebetulan banyak banget kemarin sekitar 300-an Wow. gitu. Nah itu tuh emang pecah telur banget tahun ini, apalagi OKM kan Iya, dia keren gitu. banget, sumpah. Jadi tahu kan ya kenapa kita sibuk Iya. ya. Banget. Tapi untuk yang kita terima untuk ke tahap magang divisi itu cuman 112 orang wow, atau sangat- 120 aku lupa. Nah, ini kan udah seleksi dari magang divisi dan sekarang udah masuk ke tahap wawancara dan kebetulan besok hari Minggu Wow. itu kita terima cuma 80 orang Wow. aja. Wow. Oh, iya. Too much information ya. Nanti buat editor tolong dikat ya. Itu di taping ya. Pip. Gitu ya, tolong itu Jujur sangat selektif banget berarti ya. Iya. Dia sendiri ya. Keren. kita Oh. benar-benar mateng biar kita nggak salah terima orang juga. Kita Kasihan berusaha soalnya. kita berusaha untuk benar-benar biar Polines Mengabdi ini makin maju ke depannya Oke. kayak gitu. Amin. Amin ya Allah, amin. Nyeleksi orang yang benar-benar punya potensi gitu. I see. Oke, tapi ini agak motong sorry ya. Ya, Mungkin dari kakaknya mic-nya agak bisa dideketin dikit. oke. Agak Iya, deketin agak begini. Oke. 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 Sedikit ya. Iya, tapi kan kita juga sama-sama sama Atma ini juga pernah ngerasain jadi HR juga ya. Betul. Bahkan Atma sekarang jadi HR juga nih. Nah, aku pengen tahu gimana sih dari kalian pusingnya kalian nih menyeleksi Iya. orangnya, terus juga berhadapan dengan banyak banget banget. sifat manusia Betul. itu kayak gimana sih? Rasanya Aman Ya. Aman ya semua. Allah. Insya Allah. Iya, karena mau gimana pun juga harus tetap dilaksanain juga ya. Bu. Betul. apalagi kayak kita harus mempunyai sabar yang banyak Banyak ya. Wow. Nggak cuma orang-orang aja kan Yes. dalamnya kan, apalagi kayak orang-orang yang kita lagi kayak lagi pengabdian kayak gitu kan juga orang-orangnya beda lagi. Iya. Aku juga orang-orangnya beda Beda-beda. lagi. Wow. Dan kalau yang sekarang kan kita juga harus kayak dituntut untuk benar-benar kenal nih cafungnya, harus kenal yang ini Yes. kayak gimana, ini kayak gimana. Soalnya itu biar rekrutmennya tuh Oh, lancar. wow. Jadi kita harus tahu orang-orangnya juga. Sih. Tapi ini mungkin agak out of topic tadi pengkaderan tadi ya. Aku agak kepo. Apakah selama mencari tempat-tempat untuk pengabdi itu jadi kendala nggak sih buat teman-teman dari Polmek? Atau justru malah kayak itu malah gampang banget? Itu gimana?
Mungkin itu ya kalau dibilang mungkin jadi kendala ya iya, karena Oke. kan kita kan untuk mencari contohnya kayak sekolah Yes. ini. Sekolah ini kan banyak, Mm-mm. tapi kita punya kriteria sendiri. Jadi Oh. kita nyari sekolah yang mungkin kurang dalam muridnya yang sedikit kayak gitu, terus Oke. tenaga pendidikannya juga Pendidiknya. sedikit kayak gitu. Oh, Jadi kita oke. harus bener-bener nyari yang lumayan jauh nih dari kota Semarang kayak Wow. gitu. Kalau kemarin tuh kebetulan di Ungaran ya, Iya. Ungaran gitu. Terus juga yang untuk Polmeng pun juga lumayan. Kita kayak bener-bener nyari yang bener-bener yayasan yang mungkin bisa, karena kan kita orangnya juga lumayan banyak nih kayak gitu. Berarti emang selektif itu Iya, ya, betul. karena Susah ya. iya mementingkan kualitas banget ya dari Polmeng nih. I see. Keren banget. Terus kamu ada pertanyaan lagi nggak, Mak? Oke, kalau aku pribadi nih, ada pertanyaan-pertanyaan yang jujur aku tuh kepo banget. Mm-mm. Nah, Apa tuh? sebenarnya dari Polmeng sendiri, jangan liatin gitu dong, gue jadi liat. Aku udah tutup mata. Udah harus nih. Harus sampai ke bawah. Ya, taruh deh. Coba kamu masih pat dulu. Jujur. Santai. Kamu ketemu cewek-cewek gini jadi kayak gitu sih. Oh iya ya, Oke, kalau tadi kan juga ya mungkin aku aja yang mewakilkan kan bener. arah hatinya Asma ya. Hati juga mau Kok tolong. dia nyambung gitu ya? Emang jadi satu gitu ya. Ya kan karena kita ketua sama wakil. Oh iya, jadi suaranya sama Iya. gitu. Jiwa ya. Chemistry. Oh, Banget, istrinya udah banget. oke banget ya. Oke, Ya, bener-bener. jadi kan ya mungkin tadi juga udah dibahas tentang proker-prokernya dari Polmeng nih. Aku juga pengen nanya, apa sih kayak proker terbesarnya dari Polmeng yang mungkin saat ini lagi berjalan atau udah berjalan gitu? Kalau nggak salah kemarin tuh ada kayak seminar gitu nggak sih? Iya. Itu jadi yang terbesar nggak sih kalau dari Polmeng itu? Sebenarnya yang seminar itu malah itu tuh acara internal kita. Wow. Jadi itu emang acara buat internalnya PM. Jadi untuk pengurus-pengurusnya aja nih, fungsionarisnya aja. Buat kita tuh kayak mengasah skill, nambah skill. Kan kemarin itu kita acaranya pelatihan public speaking. Yang tahun kemarin itu ada pelatihan desain kayak gitu. Wow. Jadi buat internal aja supaya kita tuh performanya tuh bisa upgrade gitu loh gitu. Kalau yang terbesar mungkin yang kemarin itu ada kayak cakra gitu deh, Cakra lumayan sih, besar ya. Iya. cakra sih, jujur. Iya kan? Cakra terberat. itu apalagi itu kan pas awal-awal gitu. Jadi itu lumayan besar dan berat untuk kita karena kan ya minim pengalaman buat Iya sih. organisasi kayak bareng-bareng gitu. Dan kita belum saling kenal, belum ada chemistry juga kan. Karena kebetulan kita itu kan kepotong sama liburan Iya. kan. Nah, itu jadi kita makin-makin aduh ini gimana ya kayak gitu. Karena kan cuma lewat HP, dan kadang kan yang liburan juga contohnya saya sendiri ya, yang kayak pulangnya cuma setiap semester kayak Oh, gitu. emang Jadi Lanjut. jadi kita kayak setiap liburan tuh fokus sama keluarga kayak gitu. Jadi kurang bisa untuk aktif di sosial Yes, media. setuju. Kalau berarti kita bisa diganggu gak sih? Nggak bisa itu udah Gak mau itu Tapi Oh iya. ingat. Kepo. Gimana? Bentar kepo. Aku agak sedikit intermezzo. Kalian berdua emang asalnya dari mana? Kamu dari mana? Aku dari Kendal. Oh, Kendal. Lumayan dekat berarti ya. Iya Kalau dong. misalnya kamu tebak dong, gimana sih? Gimana, Pak? Kayak ini cluenya Cluenya Iya. Deka. Bali. Iya betul. Wow. Aku dari Bali. Bekasi. Gak apa-apa, bener B-nya depan. Bekasi Bali. Oke, bener B-nya gak apa-apa. It's okay. Sumpah jauh banget berarti ya. Iya betul. Makanya bener-bener tidak bisa diganggu kalau sudah liburan. Gini ngerti. Berarti kayak Polmeng ini bener-bener mengutamakan juga kayak kedekatan antar anggotanya juga ya. Betul banget. Betul banget. Karena emang Oh. perlu banget chemistry, terus juga perlu banget kayak menemani dari Yes. awal sampai akhir ya sih. Ini nih kayak keinget aku sama satu lagu yang mungkin ini bakal kita play selanjutnya. Karena lagu ini tuh menceritakan tentang gimana sih perempuan menemani laki-laki dari awal sampai akhir gitu ya. Selalu bareng-bareng, dan ini tuh merepresentasikan Polmeng banget gak sih? Karena dari Polmeng nih bener-bener keakrabannya dan segala macam itu diliatin banget, direkatin banget. Betul banget. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita play lagu dari Hi-Fi dengan judul Kereta Kencana buat rekan muda semua. Let's check this out.
kisah lembar jalin asmara yang ada antara diriku dengan cinta, menjadi teman baikku, kemudikan bahagia, ataupun tempat berlindung bersama air mata. Kau temaniku berlari, antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali saat ku tak tahu kemana lagi. Kereta kencangku, bersamamu ku melaju. Aku sendiri menunggu yang tak pasti, kau ada denganku, setia menemani, menunggu waktu terbaik untuk berjalan lagi, mencari yang pantas hadir dalam kereta ini. Kau temaniku berlari, antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali saat ku tak tahu kemana lagi. Kereta kencangku, bersamamu ku melaju. Kau temaniku berlari, antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali saat ku tak tahu kemana lagi. Kereta kencangku, bersamamu ku berlari, antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali saat ku tak tahu kemana lagi. Kereta kencangku, bersamamu ku melaju. Oke rekan muda, tadi kan kita udah ngedenger lagu dari Hi-Fi yang judulnya apa? Kereta Kencana. Benar-benar merepresentasikan Polmeng ini sendiri karena memang menemani, merekatkan juga Wow, semua betul banget. semuanya. emang sejalur sama Polmeng banget ya. Iya, setuju banget. Mm-mm. Dan yang mungkin ini mungkin ada Kadif PSDM-nya ya. Kita tanya nih. Aduh. Ini pertanyaan dari tadi sebelum setelah aku mau nanya ya, nih. oke. Gimana sebagai Kadif PSDM merekatkan di awal tuh caranya gimana sih, bagi tips and trick dong? Oke. Biar aku- Aduh, aku juga kurang. Aduh, gimana ya bilangnya? Menembak banget. Aduh, aku langsung bingung gimana ya. Kalau dari aku sendiri sih, karena aku orang yang ekstrovert juga ya, maksudnya kayak aku baru kenal pun aku bisa mungkin Oh, asik gitu sama orang kan. Yes, Jadi yes. waktu itu kita ketemu terus kita untuk
ngomongin proker kan, Oke. biasanya sebelum raker gitu kan. Oke. Kita ketemu terus ya berusaha untuk akrab sama yang lain, asik gitu. Kita kayak saling sapa, terus Oh. tanya kayak kamu jurusan apa kayak gitu. Terus kayak kita ngomongin proker, terus ya udah kita bahas mungkin jurusan yang lain, yang sejurusan kayak gitu. Jadi kita bener-bener berusaha asik dulu, maksudnya deketinnya juga pelan-pelan kayak gitu. Mungkin dari ya dia mungkin jurusan apa kayak gitu. Oke. Terus mungkin kayak kamu kemarin magang divisi masuknya apa kayak gitu. Jadi kita kayak ya udah nyambung aja, dan kebetulan wakadifnya Oke. itu juga orangnya asik gitu. Oke. Teman sekelasku kan? Iya, bener banget. Jadi kayak kita lumayan bisa untuk saling apa ya, mengakrabkan karena I kita see. sebagai kadif dan wakadifnya ekstrovert dan banyak omong juga. Jadinya ya bisa lah. Wow. Jadi mungkin dari hal-hal yang bisa dirasa basic, cuman justru itu yang paling Merekatkan ya. merekatkan ya. Iya, Thank you betul. banget loh ini. Thank you banget karena butuh lah ya, kita juga Iya. perlu banyak apa Kita ya, perlu belajar juga Yes, ya dari setuju. Polmeng. Terus by the way kan kalian udah ngejalanin banyak banget program kerja gitu kan. Terus juga kalian udah dari awal kan juga kalian masuk ke Polmeng juga melewati tahap-tahap rekrutmen dan Betul. segala macamnya gitu-gitu kan. Nah, aku tuh sebenarnya pengen nanya aja sih ke kalian, kenapa kalian tertarik banget untuk ikut ke Polmeng ini? Dari siapa? Dari ketuanya dulu. Ketua dulu, dong, kan ketua. nggak boleh Iya. melangkahi ketua. Iya, bener gitu. banget. Abis itu kita tanya juga ya, kenapa mau jadi ketua? Iya. Mungkin boleh lanjut aja, dilanjut terus. Jadi kayak klarifikasi jadi saya. Oke. Oke, jadi aku tuh pertama mau ikut itu karena aku pengen ngajar anak-anak. Emang bener tadi kata Kak siapa? Kak Apa? Atma. Bener Kak Atma. sorry. Jadi aku tuh pengen banget ngajar, terus kayak apa namanya? Kayak yang ngajar merdeka itu apa namanya? Oh iya, tahu. Yang mengajar ya dari Iya, pengajar. Nah, ha. itu kan tadinya pengen ikut itu kan. Cuman aku masih ini kan belum ada gitu. Terus pas tahu oh Polnes Mengabdi, ada pengabdian, ada apa? Oh, ada ini itu kan. Terus aku langsung kayak oh mau coba daftar. Ternyata ada teman-temannya juga. Jadi kayak makin semangat gitu loh. Terus juga ternyata pas rekrutmennya juga santai. Terus kayak oh ternyata kegiatannya kayaknya nggak terlalu berat-berat banget ya gitu kan. Terus akhirnya join gitu. Terus kalau dari Kak Hilda nih, Kak, ya bener. Oke, aku sendiri itu fun fact nih. Heeh. Aku masuk organisasi ngelihat PDL-nya. Wow. Ini PDL-nya warna apa gitu. Soalnya kan kita harus bikin mix and match-nya ya kayak gitu. gitu. Nah, begitu. Jadi Sinis banget tuh ketua. Ketua sinis banget tuh. aduh, gini banget ya. Maaf ya ketum, aduh ada ketumnya lagi di sini. Tuh, nah kalau aku sendiri itu sebenarnya tertarik sama webinar mental health sih. Soalnya kan kayak ya itu bukan jadi rahasia lagi ya, kita sebagai maksudnya yang udah beranjak dewasa pasti kayak Berat. makin berat kan ya ujiannya, mungkin dari keluarga, dari pertemanan dan lain-lain, kayak kan banyak juga ya mungkin. Nah, aku ngerasa kayak wah seru banget ini, kayak menguntungkan banyak orang juga kayak gitu. Terus juga kebetulan aku suka sama pengabdian, terus aku suka interaksi sama orang luar juga, masyarakat. Makanya aku udah ini kayak cocok deh kayak Wow. gitu. Iya. Jadi aku yaudah masuk Polnes Mengabdi. I see. Mungkin kan udah dijelasin juga ya kenapa alasannya. Nah, yang tadi aku tanya nih, kan Kak siapa, Rizka ya? Yes. Kamu tingkat 2. Terus kamu sekarang terpilih dan diamanahi nih jadi ketua dari Polmeng. Nah, kenapa sih kamu mau untuk memberanikan diri kamu jadi ketua Polmeng gitu? Awalnya saya coba-coba. Makanya gini. Awalnya saya coba-coba. Tapi saya keterima gitu ya. Tiba-tiba banyak yang pilih. Agak kaget sih. Tapi ya karena emang awal-awal tuh aku tadinya tuh kayak bener mau coba-coba aja. Karena kan aku kayak wah mau challenge nih. Gimana sih kalau misalnya aku tuh kayak memimpin kayak gitu kan. Biasanya kan kita yang dipimpin kan jadi kayak misalnya di kelas juga kan jadi anggota-anggota kelas yang biasa-biasa aja gitu loh. Kayak kehidupanku tuh biasa-biasa aja gitu ya. Gimana kalau kehidupan seorang ketua kayak gitu. Terus pas ada rekrutmen itu, terus aku kayak mempertimbangkan, aku kayak tanya-tanya temanku, gimana sih menurut kalian kalau misalnya aku daftar jadi ketua kayak gitu kan. Awalnya tuh kayak maju mundur gitu loh. Terus aku kayak tanya temanku tuh kayak, "Oh ya boleh tuh, cocok, kamu cocok." Wow. Terus jadi tuh aku mulai kayak makin apa iya ya gitu kan. Oke. Terus kayak maju mundur, akhirnya ya udah akhirnya aku ditetapkan buat jadi calon kayak Oke. gitu. Terus kayak ya
serangkaian proses ya rekrutmen buat jadi itu. Terus pas kita juga ada debat, terus ada kayak grand design juga Oke. macam-macam gitu. Terus akhirnya alhamdulillah kok keterima ya. Jadi aku Keren. Keren menikmati banget. aja sih karena udah terlanjur ya. Jadi ya Yang periode pertamanya jadi apa? pertama ya Ya, staff dari tadinya aku milihnya gitu atau apa? periode yang pertama kamu sebelum jadi ketua jadi Oh, apa? Enggak, enggak. kita Rekrutmen jadi langsung. Iya. Wow. Iya. Sumpah. Iya. Jadi Wow. rekrutmen tuh langsung ada rekrutmen buat ketum gitu. Ketum gitu. Wow, fun fact juga berarti Iya. ya Fun ini ya. fact. Iya, Nggak benar. harus tingkat Nggak dua. harus tingkat Oh iya, berarti nggak harus 2 periode ya? Iya, betul. I see. Berarti benar-benar manusia kuat ya. Iya, benar benar. banget. Terus dari baru semester, ibaratnya baru masuk nih Mm-mm. dari tingkat 1 langsung Dapat. dapat amanah yang Iya, betul. berat banget bisa Keren, dibilang. Betul banget. Wow. Wah, tadi kan kita juga udah dikasih tahu juga ya tentang kayak itu salah satu fun fact Polines Mengabdi kalau misalnya ternyata kalau misalnya mau jadi ketua umum gak harus 2 periode Iya, ya. Nah, betul. kita ulik-ulik lagi nih. Kira-kira Oke, apa tuh? apa fun fact lainnya nih ya yang ada di Polines Mengabdi Yes. gini. Apa tuh? Boleh waktu berpikir Ya, 30 detik dari sekarang. Ini sampai berapa ya kan? Oke, silakan. Sebenarnya nih fun fact yang sebenarnya nggak fun ya, karena buat Oke. kita ini. Jadi Polines Mabdi itu nggak punya posko. Ya, betul. Pip, tolong, iya, oke. Ya. Kira-kira kita perlu tag siapa? Tag, Beb. Dagri, tolong ya Dagri. Oh, ya, Dengar komen suara di bawah. hati. Iya, jadi kita belum punya posko guys. Cuman kita masih survive. Iya, betul. Terus apa lagi? Iya, Kok kalian ikut diem gitu? Oke, latihan banget. Iya, jadi Enggak, diomongin enggak. ya gitu Kita kan. lagi briefing. Briefing. Terus apa lagi? Ini sama BEM gitu loh, langsung kayak langsung Dagrinya ini ya. Mana Mungkin Mas Roy langsung bisa mendengar ya. Karena kebetulan di PLBS juga ada anak Dagri ya. Aduh, jangan begitu Jadi dong, nanti Kak. mungkin bisa nyampein ini gimana nih? Sama di sini lagi kali ya PKM, sama. iya PKM bisa nyelip satu Ah, kali iya, ya. boleh. Kebetulan kita anggotanya sedikit kok. Muat kok di teras. Atau mau di MDH-nya. Boleh. Saingan tuh ya. Saya tinggal ya. Fun fact lagi ya, PM kan singkatannya Polines Mengaji. Jadi harus di MDH gitu. Iya, betul banget. Emang iya kan kita kalau mau kemana-mana kan tikumnya di situ. Iya, bener banget. Karena PM Polines Mengaji. Udah ada chemistry sama MDH ini. Terus apa lagi nih fun fact-nya? Apa ya? Karena kita aduh semuanya tuh fun. Iya. kita semua fun-fun aja gitu. Setuju. Oke, mungkin tadi kita habis bahas fun fact-nya. Next mungkin proker paling berkesan yang mungkin udah dilewatin kali karena kan berkesan udah dirasain ya kan. Iya. Oke, mungkin dari Rizka dulu deh boleh. Oh, aku dulu. Buat aku kalau sampai sekarang yang paling berkesan itu Cakra sih. Wow. Soalnya tuh bener-bener yang kita tuh berusaha banget buat mendekatkan diri yang kayak tadinya tuh kita nggak mau nih latihan tuh malas-malasan. Jadi tuh kita kayak memaksakan diri, bukan memaksakan sih, kayak berusaha Yes. buat kayak bersatu gitu loh. Walaupun kayak ada yang liburan ke sana, ada yang sampai nggak pulang kampung kayak gitu kan. Terus kita bela-belain pas liburan itu latihan. Terus pas kita udah sampai selesai tuh kayak baru kerasa, ih Allah keren banget ya ternyata. Bener. Kita bener kayak Bisa sih gitu loh. apalagi dengan mereka yang maba-maba ini kayak excited juga gitu loh. Wow. Mereka kayak ikut teriak. Jadi kita kayak Terus banget Kayak ya. terbayarkan gitu loh. Jadi menurutku itu yang benar-benar bikin aku tuh kayak wow ternyata PM tuh asik itu ya. karena kayak ada sedihnya juga sih Oh, kemarin kan. Iya. Untuk yang rumahnya jauh itu kita minta untuk mereka datang awal bulan, Oke. tapi ternyata kan kita udah hamil berapa Mundur lagi ya? ini, Nggak jadi. mundur kan. Iya. Jadi kayak terutama aku sih kayak Yes. ini ngomongin diri sendiri. Iya, kayak aku Curhatan ya, mengutarakan isi curhatan. hatiku ini kepada Polines ya. Kayak ya Allah ini mau balik 480 Ya Allah.
Terus aku kayak di sini kayak sambil nangis, ini aku habis ini ngapain? Dia tuh Aku bingung selama ini ngapain ngapain? ya, Oh, pulang gitu. jauh. Iya bener banget. Terus Tapi- apa lagi nih yang berkesan? Yes. Berkesan kalau dari aku sendiri ini bukan proker sih, tapi kayak agenda Oh, apa agenda dari PSDM controlling. Oh, Kayak gitu. Jadi kita setiap 3 bulan kita Oke. ngadain controlling. Nah, itu tuh punyanya PSDM. Jadi kita bagi misal PSDM itu kan ada 9 orang nih. Jadi kita bagi 3 orang untuk masuk ke pengabdian, 3 orang masuk ke humas, dan 2 itu masuk ke BPH kayak gitu. Oke. Jadi kita controllingnya sistemnya 4 mata gitu, Face to face, face to face. satu lawan Iya satu benar, gitu. 1 lawan 1 supaya dia benar-benar bisa mengungkapkan apa yang menjadi kendalanya dia kayak gitu. I Kayak see. soalnya kan kita nggak pernah tahu ya dia punya masalah sama siapa kayak Wah, gitu. setuju. Kalau aku mikirnya kan kayak biar mereka bebas aja untuk Yes. sharing ke kita gitu, karena kan itu juga dampaknya buat kita kayak Yes. gitu. Jadi kita lebih bisa mungkin mengerti dia kayak gitu. Soalnya kan kalau kita kayak cuman controllingnya kadif aja gitu. Betul. Jadi anggotanya kasih taunya ke kadif, takutnya dia malah nggak cocok sama kadif, Iya. malah nggak kesampaian kan, kasihan. Apalagi kita bareng-bareng selama 1 periode kayak gitu. Oke. Jadi aku berusaha mungkin berpikir gimana caranya biar mereka bisa nyaman, terus bisa bener-bener jujur nih gimana sih perasaannya mereka, karena itu kan jadi bahan evaluasi kita gitu. Nah, jadi setelah controlling itu kita ngumpulin informasi. Setelah itu kita melakukan kayak semacam penaungan setiap divisinya. Jadi kayak misalnya di pengabdian nih ada apa kayak gitu. Nanti kita ketemu pengabdian, kita bahas itu gitu. Mungkin ada kayak selisih paham kayak gitu, kita sampaikan di sana. Kayak gitu. Insightful banget ya. Sebagai HR Jujur, kita sebagai HR merasa tertarik nih Tertarik, dengan bener-bener. metodenya kayak gitu. Mungkin bisa diaplikasikan nanti ya, Pak ya. Kita bener-bener berusaha gitu loh biar kayak I see. mungkin dia bisa ngerasa plong, terus makin nyaman juga kan sama pengabdi, sama Polines mengabdi kayak gitu kan. Itu juga makin enak ya ke kita, kayak kita makin akrab juga, makin apa ya, erat lah tali persaudaraannya kayak gitu. Oke, wow. Hmm. Selain yang tadi, mungkin ada hal yang bisa di-mention lagi ya tadi tentang pas cakra sampai yang rekan yang jauh tuh harus balik lebih awal ya, itu Bener. merepresentasikan banget manusia-manusia kuat gak sih? Iya bener-bener. Iya kan? Kita Rela Iya kan? Wow. karena kita mikirnya kayak ini kita bener-bener harus narik perhatian mereka supaya mereka tertarik nih Yes. sama kita kayak gitu. Gimana ya caranya kita bener-bener kayak ayo kita harus kompak, kita Oke. harus kompak Iya. kayak gitu, Setuju biar banget. bener-bener jadi orang tuh nggak mikir Allah ini tampilannya gini doang Oh, gitu, iya, enggak, iya. biar orang Iya. Polnes Manggapi nggak kalah Ay, kayak keren gitu. banget Ida. Kata-kata hari ini loh. Kata-kata hari ini. Ini Wow. Berarti emang ini ya, Maya. Polines Mengabdi ini selain dia bisa menemani dari nol juga ya, terus kuat-kuat semua Kuat-kuat gitu ya semua. anak-anaknya ya. semoga ya insya Allah. Ya, dan kali ini kita bakalan ngasih puter nih ya, atau apa ya, ngasih puter tuh kayak enak banget ya. Coba pelan-pelan. Kita bakalan puterin satu lagu buat manusia-manusia kuat ya kan yang ada di muka bumi ya kan? So ada lagu yang cocok nih, yaitu Manusia Kuat dari Tulus. So check this out. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku,
Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Wow, kayaknya emang cocok banget lagu ini ya, merepresentasikan dua orang manusia kuat yang ada di sini. Iya. Kita tadi ngobrol off cam kayaknya ngerasa sumpah nih dua orang Dua orang ini gila. manusia-manusia kuat banget ya kan. Yang satu tadi baru tingkat 1 jadi ketum, Mm-mm. ya kan? Yang satu harus PP 24 jam ya. Beda lagi ya. Sendirian lagi. Apa mungkin besok ada yang mau nemenin? Kalian ini. Dicari ya, dicari Dicari. kriterianya kayak gimana Aduh, nih? jangan ya, nanti ada perang dunia. Oh, oke. Jadi gitu. Nah, tolong I kembali ke see. topik, tolong. Oke. By the way kan kalian di sini. Oh ya, sebelum kita mulai lanjut ke yang selanjutnya nih, Oke. aku pengen nanya dulu deh. Kalian ini lahir bulan apa dan umurnya berapa? Mungkin Dari kamu dulu kali ya, Rizka. Aku lahir bulan November. Wow, selamat ulang tahun. ulang tahun. Ya, terus sekarang umurku 20 tahun. Weh. 20 tahun 9 hari, guys. Oke, sama harinya. Ya. Kamu Kalau aku bulan Mei. bulan Mei. Iya, aku masih 15 tahun, Kak. Oh my god. Tambah berapa? Tambah 4. Belum ya. selesai, sabar, belum iya. selesai. Oke. 15 tambah 4, Bulan Mei berarti apa nih zodiaknya? Apa ya? Taurus dong. Taurus. Kalau kamu? Sagi. Sagi. Sagittarius. Sagi katanya red flag, guys. Oh my god. Aduh, mau apa iya ya? Aduh, apa iya ya? Kamu muda kalau misalnya yang punya pengalaman sama Sagi mungkin bisa langsung ditulis Iya, ya di benar, komen ya. benar banget. Berbagi pengalaman. Tapi aku denger kalau saginya ketum tuh beda. Berarti ada pengecualian ya, ada pengecualian. Saginya ketum gimana nih? Coba Ah, cerita. gimana? Apa itu berdasarkan apa itu? Jadi ya Kak Atma. Dia nyamber doang, dia nyamber loh. Jadi zodiak baru. Sagi ketum. Lagi ketum gitu ya. Kalau Atma apa nih, Mak? Aku Aquarius. Wow, Februari ya atau Januari? Februari, Oh, ya. benar. Tahunnya? Tahun 2005. Masih kecil aku. Kecil. Kita sama loh BTW. 19 ya berarti ya? 19. Kita Oh, masih I kecil, see, I Kak. see. Kakaknya gimana Kak? Lanjut aja. Ya udah lah Iya. kita ini. Aku bulan April. Oke. Aku tim Aries. Terus Aries. sekarang 21. Wow. Ya berarti kan kita ini udah lagi
ya mostly umurnya 19, 20, 21 ya. Dan bentar lagi ngalamin sama yang namanya quarter life crisis. Kalian pada tahu nggak sih yang namanya quarter life crisis ini? Seberapa itu apa sih Mas? Apa tuh? Jadi quarter life crisis itu kayak kita udah masuk di 1/4 abad kita hidup. Jadi ya umur-umur menjelang umur 25 tahunan gitulah. Dan biasanya nih fenomena quarter life crisis ini tuh fenomena di mana kita mempertanyakan semua hal gitu. Kayak aduh, aku bener nggak ya masuk Polines ini? Aduh, aku bener nggak ya masuk jurusan ini? Aduh, nanti aku lulus dari kuliah ini kira-kira iya mau kemana? Kira-kira bisa dapat kerja nggak ya? Segala macam gitu-gitu. Kalian tuh udah mulai ngerasain gitu nggak sih? Kita mahasiswa sebenarnya kita ikut dia tuh Iya. Udah ngerasa relate gitu ya. relate banget, apalagi kayak aduh habis ini kemana ya, Iya. ini bisa banggain orang tua nggak, kita balas ke apa mereka, jasa-jasa mereka, kayak apalagi dengan kita yang tahu kerja keras mereka ya, bener kayak aduh itu bener-bener kayak Kalau aduh ya kalau Atma sih kayaknya mikirnya abis kuliah langsung nikah nggak ya? punya anak berapa ya gitu. Itu sampingan lah. Sampingan, oke, itu sampingan. Berarti ada ya sedikit Berarti banyak. ada ya kepikiran ya? Ada. Ada. Nggak apa-apa, dipersiapkan Iya. menjadi imam kan. Iya, benar, Itu harus benar. dipikirin sebagai Nanti- kepala keluarga. Istri sama anaknya mau dikasih apa nih? Kasih makan, Nasi sama, nasi sama garam. kasih omongan. Omongan aja lah mereka. Enggak. Iya, aduh. Bener-bener ya. Berarti setelah aku cross check ke kalian, kalian udah ngerasain sama ya mungkin udah ngerasa fenomena-fenomena quarter life crisis sendiri ya. Iya, bener Terus banget. mungkin aku pengen nanya dulu kali ya dari kalian. Oh, kalau nggak mulai dari aku dulu kali ya. Iya. Cerita gimana ngerasain apa sih quarter life crisis. Nanti abis ini langsung ditimpa sama kalian semua ya. Ya, oke. Sebagai Kalau anak tua ya. kalau aku nih kan sekarang udah mulai ngerasa quarter life crisis. Sekarang kan udah tingkat 3 juga ya. Bentar lagi tuh mau tingkat 4 dan lulus tuh. Pikiran sekarang tuh aduh ini nanti selesai kuliah nih bisa dapat kerjaan gak ya? Terus mikirnya kalau misalnya nggak dapat kerja nanti jadi beban keluarga banget dong. Bener banget. Udah ngeluarin kuliah, uang buat Yes. kuliah banyak, tapi ternyata selesai kuliah tuh aduh nganggur gitu kan. Terus aku tuh juga kepikiran, apa aku lulus kuliah langsung S2 kali ya, segala macam gitu-gitu. Itu tuh udah banyak banget pikiran-pikiran kayak gitu. Terus juga ditambah tuh orang tua udah kayak mulai nanya-nanya nih, gimana nanti kamu selesai dari sini mau ngapain? Terus atau enggak nanti kalau misalnya kamu udah kerja tolong bantuin ini ya, bayarin ini. Belum juga lulus ya kan, Aduh, belum ini juga relate dapat banget kerjaan sih. tapi udah ditanyain gitu tuh kayak ngerasa gitu loh. Kayak rasa deep banget Iya. gitu ya, kayak menohok. Itu kayak ngerasa quarter life crisis tuh ternyata seberat itu gitu Iya, loh. bener, Nah, kalau bener, kalian bener. pengalamannya kayak gimana kalian? Mungkin dari Atma dulu deh. Aku ya. Kalau aku pribadi itu aku udah sering kepikiran kayak misalkan apalagi aku anak pertama ya. Laki-laki pertama jadi kayak cucu pertama juga. Jadi kayak duh ini selama ini ya mirip-mirip lah. Cuman kalau yang terakhir yang bagian bisa nggak ya buat bantu-bantu gitu belum lah karena mungkin masih tingkat 2 ya. Cuman jujur udah mulai kerasa apalagi aku masih menyesuaikan dengan prodiku juga. Jadi kayak masih penyesuaian dan kayak aduh ini gue bisa nggak ya di sini, kayak bisa nggak sih gitu loh. Iya, bener, Bisa nggak sih survive gitu? bisa Ini mah survive dulu ya. Iya, bener. Ini survive dulu. Mungkin next selanjutnya kita oper ya. Oper ya. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri tuh kebalikannya Atma. Jadi aku cucu terakhir dan anak Oke. terakhir. Nah, jadi kayak aku sendiri kayak aku bisa nggak ya lebih dari kakak-kakak aku. Oh, iya. Juga biasanya anak terakhir, harapan terakhir gitu kan. Makanya kita udah nggak bisa lari lagi karena udah terakhir gitu loh. Pengen jadi SD lagi kan? Iya, bener banget kayak terus kayak lebih mikir aduh ini skripsian bisa nggak ya BTW? Jujur lagi. Iya kan, apalagi anak finansial analis itu kayak aduh Itu kayaknya berat banget ya angkat title tangan ya. nggak? Kayak angkat tangan, aduh kayak gitu sih. Iya. Oke. Mungkin kalau dari aku tuh lebih kayak takut kalau misalnya kita tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua gitu. Soalnya kan ya kalian mungkin ada yang orang tuanya tuh kayak punya teman-teman gitu kan. Terus Ya aduh kenapa sih harus temenan sama mereka ya? nanti Bayang lagi.
saling adu gitu ya. Anak tante umur segitu. Itu jelas banget. Kemarin keterima ini gitu ya. Kita kayak aduh ini sampai rumah omongannya bakal gimana gitu ya. Kan orang tua walaupun kayak nggak ngomong langsung mama tuh mau kayak gini ya, tapi tuh mereka tuh kayak nyeritain aduh teman mama tuh loh Bener banget. abis buka usaha kayak gitu kan, terus dia tuh juga masih kuliah. Aduh terus aku tuh kayak aku cuma bisa kayak iya doain ya. Aduh, berarti orang tua yang ih keren banget ya anak kita ini. Kan ya aku bisa posting juga kayak ya Allah kenapa sih mereka temenan. Kalau aku tuh lebih kayak ini sih. Kalau mamaku tuh kayak ini loh anak ini pagi-pagi bangun nyapu depan rumah ke pasar gitu. Kalau mamaku tuh lebih kayak gitu sih. Iya. Terus aku kayak Kamu yang tiap malam begadang. iya bener kayak aduh ma ini kan liburan ya. Yes. Anak kuliah tuh saatnya untuk merefreshing bangun siang gitu ya, tanpa memikirkan Self reward. Iya. tapi kan sampai rumah bangun Kerja Rodi ya. iya bener banget kayak gitu. Jadi mau pulang tuh ekspektasi kita oke, kita berarti istirahat ya. Malah enggak pagi-pagi udah gludak. bener Pasti mamanya sambil nyapu, anak mama batu-batu ya. Allah ini udah jam berapa anak perempuan aduh Terus itu kalau kayak langsung ya paling kalau keluar dari kamar bilang, ih non Putri udah bangun, sarapan dulu sarapan. bener banget kok mendalami banget ya mas. Pengalaman. Tuan Raja udah bangun, sarapan dulu ya. Gitu. Gitu ternyata nggak perempuan aja Iya. ya Cowok juga iya. Iya padahal kita malamnya tuh ada alasan gitu. Biasa malam-malam sering overthinking dulu gitu gak sih? bener. Jadinya tuh bangunnya agak siang gitu kan. sambil nyalain playlist Bernadia Iya. gitu. Untungnya Kalau Atma gimana? Saya kan dari tadi diem aja gitu Aku loh. menyimak kalian loh. Kalau aku karena apa ya? Aku punya adik kecil. Jadi aku harus mengayomi adikku. Oh Aku iya. jadi contoh. Itu double deh. Tuh, aku bangun pagi ya bantu-bantuin tidur lagi. Oh iya. Gitu lah. Oke. Jadi yang penting kelihatan bagus ya. Itu dia. Yang penting bantu dulu gitu. bantu dulu ya. Impactnya gimana pun itu belakangan. bener. Dibantu aja Bantu dulu. dulu. Yang penting anterin adek sekolah. Dah itu hilang. Tidur lagi. Hilang dari permukaan bumi. Gitu lah. Iya pokoknya nge-branding diri di depan ade ya. Masku kok hebat banget ya nganterin aku. Bangun pagi. Padahal gitu nyampe ya. rumah turun. Setuju banget. Gue mau cerita boleh gak sih? Itu kan adekku interview, bukan interview kerja. Jadi ada semacam studi wisata buat ke luar negeri. Terus adekku ditanyain, idolamu siapa? Ketebak nih. Terus dia sebut idolanya kakakku. Dia apa enggak? Dia terbang. Itu kan langsung bangun pagi terus ya. Iya. Kayak, Wah. Terus itu kayak gue jadi kakak yang baik terus. kayak brandingnya udah bagus nih. Jangan sampai dia tahu kalau aku tidur gitu ya. Sedih banget lagi. Kayaknya abis ini adenya masuk jam 7, lu nganterinnya 5:30 ya? Langsung udah panasin motor. Langsung panasin motor. Yang Kayak, baik ya kan. aduh, jadi contoh kakak yang baik ya. Setuju Jadi banget. setelah dirangkum juga ternyata quarter life crisis tuh impactnya kemana-mana gitu. Iya, benar banget. Benar banget. Iya nggak cuma masa depan, tapi Benar. kita harus ngebangun branding juga buat ade gitu. Iya, benar. Karena impactnya tuh sampai masa depan juga ya, Mbak. Bener. Iya, Beban moral. iya benar. Wah, itu kerasa banget. Pertama kali. Sumpah beban moralnya ya Allah. Berarti ada kesamaan lagi. Kalian anak pertama. Aku Iya. anak bungsu. Oke. Pantesan ya. Apa chemistry-nya udah ada banget ya ini ya di sini. Karena udah sulung-sulung Sulung-sulung. bungsu-bungsu. Ah, gitu kan. bener. Jadi kita juga tahu gitu loh, ternyata output quarter life crisis dari bungsu-bungsu dan sulung-sulungnya ternyata berbeda. gitu Iya, loh. benar banget. Karena yang satu pengen beban moral buat adik-adiknya, yang satu tuh adik-adik justru ngarep biar kita tuh bisa lebih bagus dari Iya, kakak ya. bener banget. Aku juga kayak gitu loh, kayak ngelihat kakakku, wah keren dia lulus kuliah langsung bisa kerja. Wah, Pressure nggak tuh? udah itu langsung Udah pressure. kayak aduh, Tuh. bisa nggak ya gitu. Bisa gak ya? Lebih ke aduh nanti dibandingin nggak ya?
itu sih. Mana sekarang udah disuruh, kayaknya kamu lebih cocok lanjut S2 aja deh. Aduh, itu udah tanda-tanda kali ya. Padahal belum selesai kuliah. Udah disuruh S2, bah. Aduh. Kayak judul skripsi pun belum kepikiran kali ya. Udah langsung S2 gitu. Ada yang paling deket mikir magang di mana. Iya, benar, Ini udah benar. langsung ditanyain gitu. berat. Terus ternyata kita nih dari PLBS nih ternyata Yes. udah nyiapin ya juga ya buat rekan muda gimana sih cara untuk menghadapi quarter life crisis ini. So yang pertama nih dari rekan muda harus banget kenalin prioritas rekan muda. Maksudnya gimana nih, Mbak? Apa tuh? Jadi, kok gua langsung tembak ya? Oke, jadi yang pertama kayak misalkan kamu punya bakat di mana atau mungkin kamu passionmu di mana? Iya nggak sih di naskah gitu nggak sih? Betul kan ya? Nah, jadi kalian harus tentuin misal aku passionku di mana ya sebenarnya? Ada lagi Di mana kira-kira? Ya itulah. Quarter life Quarter life crisis. crisis. Bingung. Betul. Nah, anjir gue ngomongin apa namanya tips and trick tapi belum bisa belum bisa menghadapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Sifat. Yang kedua nih, selain harus cari tadi apa yang pertama? Oh ya, selain harus kenalin prioritas, yang kedua itu kita juga harus stop membandingkan diri sendiri sama yang lain. Karena kalau misalnya rekan muda tadi ingat, kita semua tuh cerita kalau misalnya quarter life crisis yang kita hadapin tuh mostly untuk membandingkan diri kita sama yang lain, ya enggak sih? Betul. Kayak bungsu ngebandingin diri sama kakaknya ya. Iya, Kakaknya benar. juga nih kadang Dibandingin dibandingin sama sama- yang lain. Iya. gitu. Nah. Jadi tuh kita harus percaya diri gitu aja sama diri kita sendiri, karena ya yang ngejalanin hidup kita tuh ya kita gitu loh. Iya, benar. Orang lain nggak tahu apa yang kita jalanin. So untuk stop membandingkan diri. Terus yang ketiga itu ada yang terakhir nih mungkin ya, tips dari kita adalah cari dukungan. Gimana nih Mak? Maksudnya nih Mak, cari dukungan dari orang lain nih Mak. Cari dukungan tuh enak banget apalagi kalau rekan muda ada di Tembalang. Maksudnya gimana tuh? Karena kalau di Tembalang tuh kan semua teman. Iya. Ya kan? Semua jadi bisa banget. saling mendukung satu sama lain. Iya, bener sih. banget. Tanpa perlu terlibat status. Pengalaman deh kayaknya ini. Iya. Kalau dikasih tahu nih listnya udah segini nih. Sepanjang itu ya. Panjang itu deh. Nambahin tolong. Ya makanya kita juga harus nyari validasi ya, karena nyari validasi itu sebenarnya baik untuk kita gitu, karena kita jadi tahu nih diri kita nih ternyata dilihat dari orang lain ternyata keren gitu. Sama Iya. kayak Rizka kan, harus nanya-nanya dulu ke teman kira-kira Cukup cocok nggak nggak, gitu. capable nggak untuk jadi ketua. Ternyata ya itu dengan dukungan yang lain tuh kamu jadi percaya diri kan. Nah itu salah satu cara untuk menghadapi quarter life crisis. Nah by the way sebenarnya ya biasanya juga aku sih kalau aku pribadi ngerasain quarter life crisis itu malam-malam gitu. Wow. Itu tuh udah langsung kayak overthinking, mikirin masa depan dan segala Oh, ya gitu? macamnya. Iya, biasanya malam-malam tuh kayak gitu. Kenapa kok kayak nggak percaya gitu sih? Kalian percaya gak sih kalau orang kayak Mas Sifat bisa Iya. overthinking kayak Kayak enggak nggak sih? Kayak enggak wajah ceria gitu ya. Ada dua ya. ya terus MBI juga biasanya MBI juga Iya kan. Gimana nih maksudnya? Gimana ya? BI-nya kan bahagia. Benar. Mari bahagia. Oh, iya. Mari bahagia bersama Ifat. Iya. BI bener banget. Cocok. Agak Oh, pressure ya. Ya, beda ya gitu ya rekan muda. Biasanya tuh aku ngerasainnya malam-malam, dan biasanya kalau malam-malam tuh aku ngerasa kayak dunia tuh selalu berubah, setiap malam tuh selalu berubah, kayak kita tuh nggak tahu ke depannya kayak gimana. Dan ini tuh secara nggak langsung relate sama lagu yang bakal kita puterin ya. Ini lagunya dari One Direction dengan judul Night Chance. Tapi sebelum kita play, sayang seribu sayang nih rekan muda, waktu kita nemenin rekan muda di Sapa Mahasiswa ini udah habis ya nggak Ma? sedih banget loh kita harus Ya. Kita juga sedih. Iya, kita harus bye-bye sama Bye-bye. Padahal udah ada chemistry. Kayak harusnya sampai jam 3 subuh tiba-tiba. Ingat AL kamu ya. Kebetulan besok ini. Tolong ya. Kebetulan besok. Iya, Jangan ingetin dong. udah atau overthinking keluar ya. Langsung berubah. Langsung Padahal berubah. aku kira tuh tadi kita ngobrol-ngobrol 5 menit, ternyata lihat di timer Udah jam ya. Gak kerasa ini Iya. saking chemistry-nya Saking udah ada lamanya ya, banget. bener ya. Setuju banget. Jadi ternyata kita udah nemenin rekan muda selama 1 jam, namun sayang seribu sayang, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. So, aku Ifat, Dan aku Atma. Aku Hilda. Aku Rizka. pamit undur diri. Dah. See you rekan muda.
tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Chasing it tonight, doubts are running round her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she lost. We're only getting older, baby,